Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Untung 09. Kali ini channel Untung akan memberikan kepada teman-teman mengenai pemahaman pengertian masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Civil society dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah, di mana istilah yang satu dengan yang lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetus oleh orang-orang yang berbeda seperti masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, dan masyarakat madani. Konsep civil society ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau civil society ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergaulatan bangsa Eropa Barat. Ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat madani atau civil society secara umum, ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala bentuk kebijakan publik, bekerja sama dengan secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum secara terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat 5 poin penting dalam civil society, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi rakyat. Yang kedua, otonom. Ketiga, tidak bebas nilai. Keempat, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan Untung, yaitu elemen-elemen masyarakat madani atau civil society. 1. Lembaga swadaya masyarakat, yaitu lembaga swadaya yang disingkat LSM, adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil ataupun civil society yang termasuk dalam kategori non-government organization atau yang disingkat NGO, yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. Kedua, pers dan media massa. Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Yang ketiga, supremasi hukum. Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani. Karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Keempat, perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Yang kelima, partai politik. Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik di mana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik civil society yang terdapat dari beberapa bagian. Yang pertama, free public sphere, toleran, keadilan sosial, demokratis, dan pluralisme. Kemudian civil society dan demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi, biasanya orang akan berbicara tentang interaksi antara negara dengan civil society. Jika civil society kuat, maka demokrasi akan tetap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Bang Zifawando. Selanjutnya yaitu kontribusi civil society terhadap demokrasi. Yang pertama yaitu menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara. Yang kedua, pluralisme dalam civil society, bila diorganisir akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratis. Yang ketiga,
memperkaya partisipasi politik, dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan ikut menjaga stabilitas negara. Yang keempat, tempat menggembleng pimpinan politik dan menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim otoriter. Selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan civil society. Langkah yang pertama yaitu strategi yang lebih penting, yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Dan yang terakhir, strategi yang memilih membangun civil society sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Baiklah, terima kasih.